welcome to my channel Des10 TV. Kembali di konten kisah nyata di balik layar seorang sportcaster. Woi, ada pertanyaan apa lagi dari teman-teman? Nah, kali ini pertanyaannya adalah siapa komentator favorit Bung Tio? Waduh, ini pertanyaannya. Jadi dalam bekerja tentu kita nggak boleh milih-milih partner kita. Nah, tapi gue punya tips dan trik buat teman-teman semuanya. Jadi selama ini gue dari tahun jadi presenter dari tahun 99, tapi membawakan acara live match atau live pertandingan itu dari tahun 2001 sampai sekarang. Jadi sudah banyak gue bekerja sama, bahkan ada yang sudah almarhum, Om Rono Patinasarani itu pernah jadi pasangan komentator sampai sekarang lah, semuanya yang tampil di TV udah pernah kayaknya. Nah itu gini, jadi semua komentator, jadi gini, gue lurusin dulu. Presenter tuh yang bawain acara, komentator itu pasangannya atau praktisinya atau pemain atau pelatih atau wartawan itu adalah komentator. Jadi jangan salah, kadang-kadang Bung Tio komentator ya? Bukan, gue bukan komentator, gue presenter. Gue sportcaster, presenter olahraga gitu. Jadi balik ke pertanyaan nih, siapa komentator favorit Bung Tio? Buat gue semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi sebagai seorang presenter yang membawakan acara, yang harus membuat acara itu menarik, hidup, dan memberikan edukasi, informasi kepada pemirsa, jadi gue harus pinter-pinter dalam memilih pertanyaan gitu. Misalnya pasangan gue adalah wartawan, jadi gue jangan nanya terlalu banyak teknis karena dia bukan pemain bola, bukan praktisi sepak bola. Jadi gue harus lebih banyak bertanya mengenai berita terkini, statistik, gosip-gosip seputar sepak bola. Jadi itu yang menarik, dikemas dengan sebuah show dari mulai opening sampai closing harus bagus. Nah kalau gue sama pelatih atau mantan pemain sepak bola, jangan gue nanya mengenai statistik atau berita terbaru. Gue harus sikat dari taktik, strategi, terus bagaimana sepak bola modern, sepak bola terkini, kenapa tim A ini bermain seperti ini, tim B bermain seperti ini. Nah itu lebih masuk, jadi dia juga nyaman. Ketika gue dengan pelatih, pas gue tanya bagaimana harga transfer menurut anda, apakah kemahalan gitu, kan nggak masuk gitu. Jadi kita harus lebih cerdas, kita harus smart dalam memilih pertanyaan. Nah, paling enak adalah ketika siaran bertiga. Gue di tengah, komentator satu adalah pelatih atau mantan pemain, yang kedua wartawan. Wah itu enak banget. Itu enak banget. Jadi bisa mengulas sebuah pertandingan dengan sangat lengkap. Dari sisi teknis, ya ada yang jawab. Dari sisi non teknis, ada yang jawab. Jadi menarik, bisa kita kemas. Nah itu yang kadang-kadang gue lihat adalah presenter yang tidak melihat hal itu. Jadinya ketika dia pelatih ditanya tentang head to head, ditanya tentang harga pemain, terus ya mungkin bisa jawab tapi nggak maksimal. Kasihan juga dengan komentator kita gitu. Dan ini yang harus juga teman-teman tahu, bahwa sebelum mulai pertandingan, makanya kita datang 1 jam sebelum acara, kita bisa ngobrol dulu di ruang tunggu sambil make up, sambil ngopi, sambil kita ngobrol. Nanti gue akan bahas ini. Jadi ada pembicaraan sebelum live. Jadi ketika live nanti menarik. Dia siap jawab. Meskipun tidak semuanya ya, tapi at least gue akan bahas ini nih, A, B, C, D. Jadi dia juga tahu bahwa akan ditanya seputar itu. Meskipun biasanya udah ngalir ya, tapi biasanya gue selalu melihat bahwa gue nggak boleh menjatuhkan komentator gue, dan gue juga nggak boleh dijatuhkan oleh komentator gue. Jadi kita as a team, kita harus tampil kerjasama untuk memberikan sebuah tayangan yang menarik, informatif, menghibur, dan juga bisa memuaskan seluruh pemirsa sepak bola Indonesia dan juga pihak TV tentunya. Gitu. Jadi kalau dibilang favorit, semua yang ditugaskan untuk siaran sama gua anggap semuanya favorit gua. Semuanya
teman kerja gue, jadi gue harus nyaman. Kalau kita kerja nyaman, kita sudah menganggap dia sebagai seorang pasangan, itu akan bagus, impactnya, outputnya akan bagus. Jadi nggak boleh kita berpikir, aduh gue gak suka nih sama si A siarannya, itu akan kebawa siaran. Kita harus saling mengisi lah. Mungkin gue ada kekurangan yang bisa ditutupi oleh komentator itu, atau komentator itu punya kekurangan yang bisa gue tutup. Yang penting show-nya bagus, selama 2 jam show-nya bagus untuk penonton itu gitu. Jadi semua menurut gue punya kelebihan, punya kekurangan, gue pun demikian. Jadi gue rasa seorang presenter yang matang, seorang presenter yang bagus adalah bisa menurunkan egonya. Ketika gue tahu sebetulnya, tapi gue nggak boleh jawab karena bukan tugas gue untuk menjawab, tugas komentator yang menjawab. Jadi gue hanya boleh memancing pertanyaan pancingan biar dia yang menjawab. Tapi kita tahu itu susahnya jadi seorang presenter. Jangan kita jadi pengen jawab, tugas dia apa dong nanti gitu. Jadi menjadi presenter yang baik harus bisa menurunkan ego. Ketika kita tahu, ya udah, pengetahuan itu dikemas menjadi sebuah pertanyaan yang bisa dijawab oleh sang komentator. Gitu guys. Jadi ayo jadi presenter olahraga. Waktunya regenerasi di Indonesia ya, yang muda-muda harus naik. Gitu. Sebuah cerita kisah nyata di balik layar podcaster, bahwa banyak hal yang mungkin kalian tidak tahu, sekarang kalian tahu setelah gue ceritain. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur di channel Facebook ini. Oke, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng. Jadi kalau ada video baru, kalian sudah bisa mendapatkan notifikasi dan bisa menyaksikan tayangan-tayangan di Facebook ini. Tio Nugroho sign out, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.